Tuhan tidak menuntun kita hanya untuk hidup, bekerja, makan, bekerja sambil menunggu mati. Tuhan tidak sehina itu merencanakan hidup kita. Salam saudaraku, saya mau mengajak saudara berpikir sejenak. Tanyakan pada diri kita sendiri, dari manakah kita ini? Untuk apakah kita ini ada sehingga Tuhan menuntun kita di dalam kandungan ibu kita? Tentu ada hal-hal besar, penyediaan besar, dan rencana besar dan mulia yang Tuhan sediakan untuk kita. Tuhan tidak menuntun kita hanya untuk hidup, bekerja, makan, bekerja sambil menunggu mati. Tuhan tidak sehina itu merencanakan hidup kita. Saudaraku, pertanyaan ini sangatlah penting agar kita tidak gagal fokus menjalani hidup yang sebenarnya, sehingga kita menghabiskan hidup kita dengan mengejar keinginan yang gak ada ujungnya. Mungkin saudara adalah orang kaya yang punya banyak uang, tapi tetap aja masalah selalu ada, kekecewaan selalu ada. Sering sekali dikecewakan oleh orang lain, dikecewakan saudara, kecewa dengan keadaan yang tidak sesuai dengan keinginanmu, kecewa dengan pasangan. Sekalipun punya uang dan jabatan, kamu tetap sering mengalami kekosongan, sering mengalami galau. Artinya, uang dan jabatan tidak mampu memuaskan hatimu. Tidak bisa dipungkiri saudaraku, bahwa jauh di alam sadar manusia ada roh kita yang butuh hadirat Tuhan, butuh terkoneksi dengan Tuhan. Itulah sumber sukacita roh kita. Itulah sumber kekuatan, sumber damai sejahtera yang melampaui akal pikiran. Jadi ada banyak hal yang tidak bisa kita beli dengan uang. Yang paling penting lagi adalah tentang keselamatan di dunia dan akhirat. Itu tidak bisa kita bayar, sekalipun punya uang dan jabatan. Nah, apalagi saudaraku tidak memiliki uang dan jabatan. Saudara miskin, hanya bisa bekerja untuk makan. Hendaklah saudara mengkhususkan waktu setengah jam atau 1 jam dalam sehari untuk mencari kebenaran firman Tuhan itu, supaya Tuhan selalu ada di dalam hati kita. Ketika kita dalam masalah, ada kekuatan yang berasal dari dalam, berasal dari rohmu. Ketika engkau merasa kecewa dengan keadaan, ada penghiburan dari dalam hatimu, seperti mata air yang tidak bisa dibendung, selalu mengalir dari dalam hatimu. Luapan-luapan sukacita, luapan-luapan damai sejahtera. Bahkan engkau bukan hanya damai sejahtera, engkau tidak bisa menahan sehingga engkau selalu mendoakan orang lain, engkau selalu membagikan pada orang lain, selalu menguatkan orang lain yang sedang lemah. Sekalipun engkau tidak punya apa-apa di bidang uang dan jabatan, tetapi damai sejahteramu selalu engkau mau bagikan pada orang lain. Ada sebuah rencana indah, rencana yang mulia yang Tuhan sediakan untuk kita masing-masing. Ingat saudaraku, kita ini adalah orang berharga. Kita ini bagaikan biji mata Tuhan. Jangan saudara mau dituduh-tuduh oleh dunia ini. Jangan mau dituduh-tuduh perasaanmu. Engkau orang berdosa, engkau tidak sanggup, engkau sudah sesat, engkau tidak layak pada Tuhan. Engkau sudah dibelenggu oleh dosa-dosa narkoba, permabukan, perselingkuhan, perzinahan. Jangan engkau berhenti oleh penghakiman-penghakiman itu saudaraku. Tanamkan sebuah prinsip di dalam hatimu. Sekalipun aku
berdosa, aku tidak berhenti mencari Tuhan. Aku mau selalu mencarinya melalui baca firman setiap hari. Ada banyak orang Kristen bertanya, bagaimana sih supaya hidup itu lepas dari dosa? Bagaimana supaya lepas dari dunia malam? Bagaimana supaya lepas dengan dosa-dosa perzinahan, perselingkuhan, narkoba? Bagaimana caranya? Kita memang tidak sanggup lepas dari belenggu dosa kalau hanya dengan kekuatan kita sendiri. Tuhan Yesus turun untuk menyelamatkan kita, memberi kita kekuatan. Terimalah Tuhan di dalam hatimu, terimalah Tuhan di dalam hidupmu. Biarkan Tuhan mengambil alih hidupmu. Serahkan semuanya, jujur kepada Tuhan. Apapun kelemahanmu, apapun dosamu, tetap berdiri dalam terang Tuhan. Tetap berdiri di dalam terang itu sekalipun banyak dosa. Jangan engkau lari dari terang itu. Belajarlah jujur dengan keadaan, jujur dengan hatimu. Tiada yang tersembunyi bagi Tuhan. Tuhan mengetahui engkau, kelemahanmu Tuhan tahu, hatimu Tuhan tahu. Apa yang perlu kau sembunyikan, saudaraku, di hadapan Tuhan? Engkau berbuat dosa, engkau salah, tetap berdiri dalam terang Tuhan, tetap cari Tuhan. Setelah engkau merasakan nikmat, engkau dilawat oleh Tuhan, engkau merasakan firman itu menggebu-gebu di dalam hatimu, mendobrak semangatmu, memberikan damai sejahtera yang tidak bisa engkau ceritakan. Engkau akan rindu firman Tuhan, rindu hadirat Tuhan, rindu menyembah, rindu berdoa, bahkan rindu membagikan kekuatan ini, damai sejahtera ini, sukacita ini kepada orang lain.